adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Pagi hari ini kita mau kembali memulai ibadah sekolah minggu kita, tapi sebelum kita mulai, kita mau berdoa. Dilipat tangannya, ditutup matanya, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, Engkau telah bangunkan kami di pagi hari yang indah ini untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, bila sebentar kami akan mulai ibadah kami, Tuhan yang berkati dari awal hingga akhir, supaya kami dapat mendengar firman-Mu, memuji dan memuliakan nama-Mu dengan baik. Tuhan, kami serahkan acara ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan, inilah menjadi doa dan permohonan kami, hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, kita memulai ibadah kita hari ini, tapi sebelum kita mulai, kita mau angkat satu pujian, Matahari Bersinar Terang. Kita nyanyi sama-sama ya. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang Esa, kan memuji nama Tuhan yang Esa. Kita angkat pujian ini satu kali lagi. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang Esa, kan memuji nama Tuhan yang Esa. Luar biasa pujiannya. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, jangan lupa disiapin Alkitabnya. Juga kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, baca kitab suci, doa tiap hari. Kita angkat pujian ini bareng-bareng ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Kita angkat pujian ini satu kali lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi dengan Kak Evi ya. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya adik-adik sudah siapkan Alkitabnya?
Iya, ya kakak percaya adik-adik sudah duduk dengan manis, sudah menyiapkan Alkitabnya ya. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya yuk. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan di pagi hari ini kami bersyukur masih bisa mengikuti kebaktian sekolah minggu walaupun masih secara online. Berkati kami semuanya Tuhan, supaya kami boleh mendengarkan dan mengerti akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Ya, agak panjang ya. Adik-adik boleh mendengarkan dan mengikutinya dari rumah ya. Lukas 10 ayat 25 sampai 37 ya. Yuk, kakak baca ya. Judulnya adalah Orang Samaria yang Murah Hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan sesudah itu ia pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Ya, itulah pembacaan firman Tuhan untuk kita di minggu hari ini ya. Nah, adik-adik, sekarang kakak mau bertanya, siapa di sini yang pernah jatuh? Ayo, mungkin jatuh dari sepeda, atau mungkin jatuh pada saat dia manjat pohon, dia jatuh. Atau mungkin dia jatuh pada saat jalan, dia tersandung, jadi jatuh. Nah ya, kalau kita jatuh, apa yang kita rasakan? Tentu sakit dan juga sedih ya. Nah, jadi kita harus menolong orang-orang yang lagi membutuhkan pertolongan. Tapi Kak Evi ingatkan, ada satu yang boleh tidak ditolong. Apa itu? Pada saat adik-adik sedang ujian, apakah boleh saling menolong? Gak boleh ya. Lagi ujian, apa sih jawabannya? Oh, ditolong, dikasih jawabannya, dikasih tahu. Nggak boleh, itu bukan menolong yang baik ya. Kalau mau menolong teman itu seharusnya pada saat sebelum ujian.
Nah, ya bisa belajar bersama, bisa diskusi. Nah, itu adalah cara untuk menolong teman kita, ya. Nah, firman Tuhan hari ini bercerita tentang korban perampokan. Nah, ada seorang yang dirampok, ya. Dia membutuhkan pertolongan karena dia dipukul dan akhirnya dia terluka, ya. Dan dia membutuhkan pertolongan. Nah, adik-adik tahu nggak? Ada yang lewat 1 orang, lewat 2 orang. Dia hanya melihat saja orang yang terluka itu. Dia tidak menolong. Padahal dia sesama orang Yerusalem, tapi dia tidak mau menolong. Wah, sungguh tidak baik ya, seperti itu tidak patut untuk dicontoh. Tetapi orang yang ketiga lewat. Nah, dia melihat, wah kasihan sekali nih, ada orang yang terluka. Dilihat, wah ternyata dia dirampok, dia terluka, dia butuh pertolongan. Siapakah orang yang ketiga ini? Dia adalah orang Samaria. Nah, dia datang menolong, dia bersihkan lukanya, dia rawat. Wah, luar biasa sekali ya orang Samaria ini. Nah, itulah yang Tuhan ajarkan kepada kita. Dan Tuhan menginginkan kepada kita supaya kita menjadi orang yang boleh saling menolong, saling peduli dengan orang lain, ya. Jadi menolong itu tidak pilih-pilih. Siapapun itu harus kita pilih, ya. Seperti tadi orang Samaria itu, walaupun dia tidak sama dengan orang Yerusalem, tapi dia dengan belas kasihan, dengan kasih yang ada di dalam hatinya, dia menolong orang yang terluka tadi, ya. Nah, sekarang kakak mau nanya sama adik-adik, apakah adik-adik sekolah minggu pilih-pilih dalam berteman? Ayo, apakah pilih-pilih dalam berteman? Nah, itu tidak boleh ya, Dek. Sikap pilih kasih itu adalah sikap yang tidak baik, ya. Tetot, itu sikap yang tidak baik, tidak boleh ditiru, ya. Dan itu tidak sesuai dengan ajaran firman Tuhan, ya. Firman Tuhan adalah kasihilah sesamamu manusia, tidak boleh pilih-pilih teman, ya. Jadi kita harus mencontoh teladan dari Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus itu bersahabat untuk semua kalangan, ya. Tuhan Yesus itu memiliki sahabat orang miskin ada, orang kaya ada, orang yang biasa-biasa ada, ya. Dan Tuhan Yesus itu juga peduli dengan orang yang sakit, orang yang sehat, semua Tuhan peduli, ya. Dan bahkan Tuhan Yesus tidak pilih-pilih di dalam pengajarannya, ya. Kemudian Tuhan Yesus itu menolong semua orang yang butuh pertolongan. Siapa kita yang butuh pertolongan? Ayo datang sama Tuhan. Tuhan pasti datang untuk menolong kita. Nah, jadi adik-adik, kita semua sebagai pengikut Tuhan, ya, kita harus mau peduli. Kita harus mau bersahabat dengan siapapun itu. Ya, kita tidak boleh pilih kasih, tidak boleh pilih-pilih dengan siapapun itu, karena kita semua sama-sama adalah ciptaan Tuhan, ya. Kakak mau nanya, apakah adik-adik sekolah minggu ada yang tidak kenal dengan teman-temannya sekolah minggu? Atau ada yang belum kenal dengan semua kakak sekolah minggunya? Atau ada yang belum kenal dengan Bapak Pendeta kita? Nah, kakak percaya semuanya pasti kenal ya. Tapi kalaupun masih ada yang belum kenal dengan teman-temannya, ada yang belum kenal dengan kakak atau abang sekolah minggunya, atau ada yang masih belum kenal dengan pendetanya, dengan parhaladonya, ayo ya, kita boleh mencoba bertanya. Ya, kita mencoba untuk berkenalan, ya Dek, supaya kita
boleh saling mengenal, saling mengasihi satu dengan yang lain ya. Jadi kita harus membiasakan diri kita untuk mengenal dan juga bersahabat untuk semua orang ya. Oke adik-adik, itu aja firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kepada kita supaya kita saling peduli, saling mengasihi dan juga mau membantu sesama kita ya. Oke, itu diingat. Oke adik-adik, Tuhan Yesus memberkati ya. Yuk sekarang kita mau tutup firman ini, kita mau tutup dengan doa. Kita berdoa, lipat tangannya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan dan mengingatkan kepada kami supaya kami mau peduli dengan orang lain. Kami mau menolong dan mengasihi sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biar Tuhan terus yang boleh memberkati dan memimpin kehidupan kami. Kami juga guru-guru sekolah minggu mau berdoa untuk adik-adik kami pada saat ini. Kami tahu bahwa ibadah online ini mereka terus boleh mengikutinya dengan baik di rumah. Kami percaya Tuhan juga yang boleh menjagai dan melindungi mereka di rumah mereka masing-masing Tuhan. Jagai mereka Tuhan, biar mereka terus bertumbuh di dalam Tuhan. Dan berkati juga orang tua mereka, berkati keluarga mereka Bapa, agar mereka juga terus dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan semuanya kami mau serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan, seluruh kehidupan kami, kesehatan kami Bapa. Terlebih pada saat ini di masa pandemi ini, COVID masih terus ada di sekitar kami. Biar Tuhan juga yang boleh jagai, Tuhan lindungi kami Bapa, agar kami boleh terselamatkan, kami boleh terlindungi dari virus COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan, biar Tuhan terus yang boleh menjagai dan memberkati kehidupan kami. Dan di atas segalanya itu, hapuskan segala dosa kesalahan kami supaya kami layak untuk datang ke hadirat Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya. Oke adik-adik, itu aja firman Tuhan. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Nah, khotbahnya luar biasa. Nah, sekarang kita mau akhiri ibadah kita, tapi sebelum kita akhiri, kita mau angkat satu pujian lagi. Kita angkat pujian hari ini, harinya Tuhan. Yuk kita nyanyi bareng-bareng. Mari kita
Nah, ibadah kita hari ini sudah selesai. Kita mau tutup ibadah kita mau sama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Sehat selalu.